Salam Serba 5. Hari ini kita ketemu lagi membahas mengenai creative approach, yaitu how to deal with different people. Jikalau 3 sesi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana bertemu dengan orang yang budayanya beda dengan kita, yang terbuka dan tertutup. Kemudian yang kedua, yang dari segi usia beda atau sama dengan kita. Dan yang ketiga, tentang pengetahuannya, tentang topik yang mau kita bicarakan berbeda. Dan saat ini kita mau bicara tentang bagaimana kalau kita bertemu atau menghadapi orang yang berbeda dari segi tingkat ekonominya, atau yang sering sekali dalam bahasa awam disebut kekayaannya. Orang kaya identik biasanya karena keberhasilannya mengembangkan bisnisnya. Mungkin juga ada beberapa karena warisan. Tapi yang kita mau bahas adalah ketika kita ketemu, abaikan umur, abaikan tentang pengetahuan, abaikan tentang budaya, tapi ini ekstrim secara ekonomi. Kalau memang sekelas ekonominya tidak masalah, biasa saja. Dan dari segi bisnis developer itu sudah di set up secara tidak sengaja orang sesuai dengan kelas ekonominya, sehingga Anda mungkin pernah ketemu kalau lihat properti klaster yang setipe. Artinya tanpa disadari kita kumpulkan orang yang tingkat ekonominya sama. Tapi kalau berbeda, apalagi ekstrim, nah di situ perlu trik-trik yang khusus. Misalnya saya dari seorang yang sedang berjuang, yang artinya ekonominya pas-pasan, entah mengapa ketika saya mendatangi sebuah perusahaan, saya langsung diperhadapkan atau ketemu dengan pengusahanya, pemiliknya, dan dia sangat kaya raya, atau dia mungkin seorang konglomeratnya. Ingat, kesempatan itu langka. Bagaimana saya memanfaatkan? Ini triknya. Jangan pernah ajarin orang kaya menjalankan bisnisnya. Dan karena itu jangan sampaikan ide Anda seakan-akan Anda mengatakan bahwa Anda memahami sesuatu lebih hebat, sebab dia punya tenaga ahlinya dan dia sudah melewati itu. Sehingga yang paling pas adalah satu, tunjukkan rasa beruntung ketemu dia. Wah, selamat siang Pak, senang sekali. Ternyata saya bisa ketemu langsung dengan Bapak. Dan saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sangat yakin Pak, kalau produk saya, kalau servis dari perusahaan saya dipergunakan oleh perusahaan Bapak, maka kami bisa bersama-sama dengan perusahaan Bapak untuk berkembang bersama. Sebab apa? Selanjutnya hal teknis pasti dia akan serahkan kepada manajernya atau direksinya yang memang memahami masalah teknis. Jadi jangan pernah sampaikan masalah teknis. Di sisi lain bisa saja, entah mengapa Anda yang sedang buat janji, Anda sebagai seorang pemilik perusahaan, Anda sudah seorang sangat sejahtera secara ekonomi, ketika bertemu dengan prospek, pintu pertama yang Anda temui adalah stafnya, yang mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja. Bagaimana sikap Anda supaya dia sangat senang mempromosikan atau memberitahukan pimpinannya bahwa Anda sudah datang? Caranya adalah sangat sederhana. Misalnya saya sebagai seorang pimpinan perusahaan yang datang ke suatu perusahaan B, kami ada janji, tapi yang menemui saya pertama adalah stafnya, dan saya diminta menjelaskan kepada dia. Apa yang harus saya sampaikan? Ingat, dia karena staf biasa, jangan bicara hal-hal yang sangat jelimet dan teknis. Jadi kalau begitu, caranya bagaimana? Ini contohnya. Selamat siang Pak, senang sekali bertemu. Sebenarnya saya ada janji dengan Pak B, pimpinan Bapak, tapi karena memang Bapak yang harus bertemu dengan saya mau harus sampaikan bahwa perusahaan kami dengan pengalaman panjang sudah membangun hubungan dengan banyak perusahaan. Saya yakin bila ini kita lakukan juga bersama perusahaan Bapak, nanti tolong disampaikan kepada pimpinan, kita akan bisa maju bersama-sama. Nah, sahabatku Serba 5, dengan mengatakan seperti itu, dia tahu bahwa Anda respect dan menghargai dia, tapi juga dia tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat hebat, dan karena itu tidak harus menjelaskan hal-hal detail kepadanya. Dan bukan
tanggung jawabnya atau bukan porsinya untuk mendengarkan hal-hal yang luar biasa. Tapi mungkin setelah bertemu yang berkesan sebentar dengan Anda, dia akan melaporkannya kepada pimpinan bahwa dia senang bertemu Anda yang hebat tetapi rendah hati. Jadi demikianlah sebagai pelengkap bagaimana kalau kita bertemu dengan orang-orang yang secara level ekonominya ekstrim atau berbeda dengan kita. Kalau yang sama, natural seperti ketemu di sesi-sesi sebelumnya. Minggu depan kita akan membahas bagaimana ketemunya yang sangat ekstrim, kombinasi berbagai perbedaan. Dan itu akan menjadi penutup creative approach materi kita. Untuk itu, jangan sampai ketinggalan. Subscribe dan nantikan minggu depan kelanjutannya. Salam serba 5, sukses untuk Anda.